Peran ilmuwan muslim masa Daulah Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semua, selamat datang kembali di channel Gold Story. Hari ini kita akan berpetualang menelusuri masa keemasan peradaban Islam pada zaman Daulah Umayyah. Kita akan mengenal para ilmuwan luar biasa yang telah meletakkan dasar kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan bahkan dunia seluruhnya. Masa itu adalah masa kekuasaan Daulah Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Wilayah Islam saat itu membentang luas dari Samudra Atlantik di barat hingga India di timur. Sebuah masa yang penuh kemajuan bukan hanya dalam bidang politik dan militer, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan. Mari kita jelajahi bersama. Siapkah kalian? Yuk kita mulai. Daulah Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertamanya. Ibu kota pemerintahan berada di Damaskus, wilayah yang kini berada di negara Suriah. Damaskus menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan intelektual. Kota Damaskus tumbuh sebagai kota besar berpenduduk beragam, tempat berkumpulnya para pedagang, ulama, penerjemah, dan ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Banyak faktor yang mendorong kemajuan tersebut, antara lain stabilitas politik di bawah pemerintahan Khalifah Umayyah, seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik. Dukungan penuh dari para khalifah terhadap pendidikan dan penelitian. Adanya penerjemahan karya-karya ilmiah Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan yang berkembang mencakup berbagai bidang antara lain ilmuwan di bidang hadis, tafsir, fikih, tasawuf, bahasa dan sastra, sejarah, kedokteran, dan kimia. Kita mulai dari bidang ilmu hadis. Pada masa ini, ilmu hadis menjadi napas utama umat Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lahir sekitar 21 tahun sebelum Hijriah dan wafat pada 59 Hijriah, meriwayatkan lebih dari 5.300 hadis. Ia menjadi penyambung lidah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha lahir 9 tahun sebelum Hijriah dan wafat 58 Hijriah, menerangi dunia dengan hadis-hadis yang membuka kehidupan pribadi Rasulullah. Abdullah bin Umar lahir 3 tahun sebelum Hijriah dan wafat 73 Hijriah, dan Anas bin Malik lahir 10 tahun sebelum Hijriah dan wafat 93 Hijriah, menjadi pelita dalam meriwayatkan sunnah Nabi. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Hijriah dan wafat 68 Hijriah, memperkaya tradisi hadis dengan ilmunya yang dalam. Jabir bin Abdullah lahir 16 tahun sebelum Hijriah dan wafat 78 Hijriah, ikut menjaga jejak kenangan kenabian. Ibnu Syihab Az-Zuhri lahir 51 Hijriah dan wafat 124 Hijriah, membukukan hadis untuk pertama kalinya. Ibnu Juraij dan Syubah bin Al-Hajjaj dari Mekkah dan Basrah turut mengukuhkan fondasi ilmu hadis bagi generasi mendatang. Selanjutnya, bidang ilmu tafsir. Ilmu tafsir berkembang subur dengan para penafsir unggul. Abdullah bin Abbas, tarjumanul Quran, lahir 3 tahun sebelum Hijriah dan wafat 68 Hijriah. Ia membuka pintu pemahaman Al-Quran bagi umat. Mujahid bin Jubair lahir 21 Hijriah dan wafat 104 Hijriah, menimba ilmu langsung dari Ibnu Abbas. Ikrimah Maula Ibnu Abbas wafat 105 Hijriah, memperkaya tafsir melalui ajaran gurunya. Ubay bin Ka'ab lahir sebelum Hijriah dan wafat 22 Hijriah, dan Zaid bin Aslam lahir 70 Hijriah dan wafat 137 Hijriah, menjadi penjaga makna-makna Al-Quran. Muhammad bin Ka'ab Al-Qur'ati wafat sekitar 115 Hijriah, dikenal dengan tafsirnya yang mendalam. Ada bidang-bidang ilmu fikih. Dalam bidang fikih lahir para imam besar. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit lahir 80 Hijriah.
dan wafat 150 Hijriah. Ia meletakkan dasar mazhab Hanafi dengan kecermatan logika. Imam Malik bin Anas lahir 93 Hijriah dan wafat 179 Hijriah, menyusun Al-Muwatta, kitab yang menjadi rujukan sepanjang masa. Kemudian ada bidang ilmu tasawuf. Tasawuf tumbuh dalam kesederhanaan dan kedalaman hati. Sa'id bin Musayyab lahir 15 Hijriah dan wafat 91 Hijriah, memilih hidup zuhud dan penuh keteguhan. Al-Hasan Al-Basri lahir 21 Hijriah dan wafat 110 Hijriah, mengajarkan keikhlasan dan ketakwaan. Sufyan Ats-Tsauri lahir 97 Hijriah dan wafat 161 Hijriah, menjadi simbol keteguhan dalam kezuhudan. Berikutnya ada bidang ilmu bahasa dan sastra. Bahasa Arab berkembang menjadi pilar ilmu dan keindahan sastra. Abu Aswad Ad-Du'ali wafat sekitar 685 Masehi, merintis ilmu nahwu demi menjaga kemurnian Al-Quran. Sibawai lahir 750 Masehi dan wafat sekitar 800 Masehi, menulis Alkitab, Mahakarya Ilmu Tata Bahasa Arab. Abu Amr bin Al-Ala dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi lahir 100 Hijriah dan wafat 175 Hijriah, mengembangkan ilmu fonologi dan menulis kamus pertama Al-Ain. Dalam dunia puisi, Nu'man bin Bashir, Qais bin Mulawah, Al-Akhtal, Al-Farasdak, dan Jarir memperkaya warisan sastra Arab dengan syair-syair abadi. Selanjutnya ada bidang ilmu sejarah. Dalam denyut kehidupan umat Islam, sejarah menjadi cermin yang merekam perjalanan bangsa. Pada masa Daulah Umayyah, kesadaran untuk menulis sejarah mulai tumbuh. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib lahir 790 Masehi dan wafat 852 Masehi, mencatat hukum, adat, dan kisah umat di Andalusia. Ibnu Qutiyah menulis pembukaan Andalusia, sedangkan Hayyan bin Khalaf melukiskan sejarah para ilmuwan Andalusia. Dengan pena mereka, sejarah Islam diabadikan untuk generasi mendatang. Berikutnya, bidang ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran masa Daulah Umayyah membangun tradisi ilmiah yang mengubah dunia. Luqman Al-Hakim, sang tabib bijak, mengajarkan pentingnya menjaga tubuh dan jiwa. Harits bin Kilda memperkenalkan metode pengobatan ilmiah di Arab. Nazar bin Harits mempelajari filsafat dan kedokteran Persia. Abu Al-Qasim Az-Zahrawi lahir 936 Masehi dan wafat 1003 Masehi, menulis ensiklopedia Al-Tasrif dan menjadi pelopor bedah modern. Terakhir ada bidang ilmu kimia. Dalam dunia ilmu alam, Daulah Umayyah menjadi masa awal penelitian zat dan materi. Khalid bin Yazid, pangeran pecinta ilmu, mendorong penerjemahan karya kimia. Abbas bin Farnas lahir 810 Masehi dan wafat 885 Masehi, bereksperimen dalam kimia, optik, dan penerbangan. Di tangan mereka, ilmu kimia menjadi petualangan untuk memahami ciptaan Allah. Anak-anak hebat para ilmuwan ini telah menyalakan lentera ilmu yang menerangi dunia hingga kini. Mari kita lanjutkan semangat mereka, mari kita cintai ilmu, belajar dengan tekun, dan menjadi generasi penerus yang membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.